Dua gol ini punya pola yang mirip, dan yang paling menarik, semua orang sebenarnya bisa melihatnya terjadi. Lionel Messi tidak melakukan spin panjang ke dalam kotak penalti, tapi dia menunggu, kemudian datang di waktu yang tepat, di tempatnya. Untuk menjawabnya, mari kita bedah dua gol Messi ini dan memahami salah satu pergerakan tanpa bola ciri khasnya. Aljazair mencoba melakukan high press man-to-man di sepertiga akhir lapangan Argentina. Mereka mengarahkan tekanan ke tepi lapangan dan memanfaatkan garis samping sebagai pemain tambahan untuk membatasi ruang gerak. Namun, kualitas teknis para pemain Argentina membuat tekanan tersebut mudah dilewati. Dengan pergerakan naik dari De Paul dan dukungan dari Enzo Fernandez, Argentina berhasil keluar dari tekanan, sekaligus dalam momentum yang baik untuk menyerang. Julian Alvarez melakukan lari cepat ke sisi kanan untuk eksploitasi ruang yang terbuka. Pergerakannya ini sekaligus menarik para defender Aljazair. Alhasil, Messi yang justru memilih untuk menahan diri jadi pemain yang berada dalam ruang. Dia kemudian membawa bola ke arah tengah, membuat blok pertahanan Aljazair menyempit ke tengah. Ketika blok pertahanan sempit ke dalam, ruang di sisi lapangan terbuka. Messi kemudian alirkan bola ke Nico Gonzalez di sisi kiri. Pergerakan para pemain Argentina ke depan membuat garis pertahanan Aljazair juga ikut mundur untuk menutup ruang. Messi kembali justru tidak melakukan lari spin dan memilih berlari kecil, kemudian berhenti tepat di depan kotak penalti. Hal ini membuatnya kembali berada dalam ruang, lalu dapat melepaskan tembakan terarah ke sisi kiri gawang. Gol melawan Austria memperlihatkan mekanisme yang identik. Saat Argentina berhasil memindahkan bola ke sisi kiri, yaitu ke Facundo Medina di area kelebaran, para penyerang Argentina bergerak ke dalam kotak penalti. Bek Austria pun bergerak mundur untuk menutup ruang para penyerang tersebut. Sekali lagi, Messi tidak ikut dalam gelombang pertama pergerakan. Ia menunggu. Kemudian ketika ruang mulai muncul di depan lini pertahanan Austria yang bergerak mundur, bersamaan dengan Facundo Medina yang bersiap mengirimkan umpan silang, Messi melakukan sprint pendek menuju area kosong tersebut. Ia datang terlambat. Tetapi menariknya, pergerakan Messi ini bukan hanya dipahami oleh Messi sendiri, tetapi juga sangat dikenali oleh rekan-rekannya. Pada gol melawan Austria, ketika cutback dikirim ke ruang di depan barisan pertahanan Austria, Thiago Almada sebenarnya berada di jalur bola dan dapat melakukan finishing. Namun sebelum bola tiba, ia terlebih dahulu melakukan scanning dan menyadari bahwa Messi sedang datang dari belakang. Karena itu, Almada sengaja tidak menyentuh bola dan membiarkannya melewati kedua kakinya. Sebuah dummy yang terlihat sederhana, tetapi membutuhkan pemahaman ruang dan komunikasi nonverbal yang sangat baik. Keputusan tersebut memungkinkan Messi menerima bola tanpa gangguan dan menyelesaikan peluang dengan satu sentuhan. Pergerakan ini disebut dengan delayed run, atau juga bisa disebut late arrival into the box. Prinsipnya sederhana, jangan masuk ke ruang terlalu cepat. Datanglah ketika ruang itu baru saja tercipta. Lalu, mengapa ini sangat sulit dihentikan? Dalam situasi bertahan, seorang bek harus memantau banyak hal sekaligus. Ada bola, pemain yang dijaganya, ruang di belakangnya, serta pergerakan penyerang lawan. Hal pertama kali yang perlu dijaga tentu adalah ruang di belakang mereka, bersamaan dengan beberapa penyerang lawan yang melakukan lari. Dengan kata lain, bek secara alami akan memprioritaskan ancaman yang terlihat paling berbahaya dan paling dekat dengan gawang. Nah, disitulah masalah tercipta. Karena mereka harus mundur ke belakang, mereka meninggalkan ruang di depan pertahanan mereka. Pemain yang datang belakangan seringkali. Namun, bukan hanya pergerakan Messi yang susah diatasi, finishingnya pun demikian. Ada pola yang konsisten pada kedua penyelesaian akhir ini. Messi tidak berusaha mengalahkan kiper dengan power, melainkan dengan manipulasi momentum. Ketika bola datang dari sisi lapangan, kiper secara alami akan bergerak mengikuti arah bola untuk menutup sudut tembak terdekat. Tubuh dan berat badannya bergerak ke satu arah. Messi kemudian melakukan hal yang sangat sederhana tapi mematikan. Ia mengarahkan bola ke sisi yang berlawanan dengan arah pergerakan kiper. Akibatnya, kiper harus menghentikan momentum tubuhnya terlebih dahulu sebelum mencoba bergerak ke arah lain. Ibaratnya kiper sedang bergerak ke kanan untuk menutup sudut, lalu tiba-tiba dipaksa berbalik ke kiri dalam sepersekian detik. Di era ketika sepak bola, satu hal, bahwa memahami permainan seringkali lebih penting daripada sekedar berlari di dalamnya. Pada kedua gol ini, Messi tidak mengalahkan lawannya dengan dribble, kecepatan, atau kekuatan fisik. Ia mengalahkan mereka dengan timing. Ia membiarkan pemain lain menarik perhatian pertahanan, menunggu ruang terbuka, lalu masuk pada waktu yang tepat. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini,
Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.